Semua orang di dunia pasti pernah merasakan yang namanya iri. Secara manusiawi, memang iri itu hal yang tidak bisa dihindari. Contohnya, mungkin waktu lu kecil, lu pernah ngeliat temen atau saudara lu punya mainan yang bagus, dan lu merasa iri karena lu gak punya mainan sebagus itu. Dari sini, kita bisa sama-sama lihat, bahkan sejak kecil, manusia sudah merasakan rasa iri. Namun, hal yang katanya manusiawi ini justru bisa membawa lu kepada hal-hal yang negatif. Mungkin gak banyak orang yang membahas ini, dan akan banyak hal yang terdengar aneh atau baru di telinga lu. Langsung aja kita bahas, mengapa lu gak boleh iri sama orang lain. Pertama, pintu berkat lu akan tertutup rapat-rapat. Kenapa bisa begitu? Karena lu hanya akan membandingkan kehidupan lu dengan orang lain. Sedangkan alam semesta ini bekerja dengan cara jika lu bersyukur dan bertanggung jawab, ya lu akan diberikan suatu hal yang lebih besar dari apa yang lu punya. Mungkin lu berkata, tapi kan gue cuma punya uang sedikit, gak sebanyak dia. Sob, banyak orang di sana yang gak punya uang sama sekali. Banyak dari mereka yang cari makanan dari tempat sampah. Ya memang sih, hidup harus maju dan inovatif. Tapi jika lu terlalu over sampai lu iri sama orang lain, itu juga gak sehat. Iri itu juga awal dari kejatuhan lu. Misalnya lu iri sama orang lain sampai lu dengki, benci dan dendam. Percaya sama gua, hidup lu gak akan didatangi oleh berkat dan hal yang baik. Melainkan hanya akan didatangi oleh kesialan, hal yang buruk yang sifatnya tidak mengenakan. Karena energi lu itu sangat negatif dan alam semesta itu menangkap energi yang negatif tersebut. Jika ada orang yang lagi bahagia atas pencapaiannya, lu harus ikut bahagia agar energi orang tersebut nular sama lu dan akhirnya lu pun ikut mendapatkan suatu hal yang baik juga. Gini aja simpelnya, jika lu setiap hari nongkrong sama orang kaya, yang bahagia, yang pikirannya positif, selalu ingin maju, pastinya lu juga akan ikut tertular dengan kebiasaan mereka. Sehingga pada akhirnya lu juga akan seperti mereka. Tapi sekarang, coba lu bayangin, jika lu nongkrong sama orang-orang yang hidupnya selalu dipenuhi kesialan, tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh, dan hanya bisa menyalahkan keadaan, pasti energi lu akan habis dilahap sama mereka sob, dan juga lu bakal seperti mereka nantinya. Inilah hal yang kadang orang itu gak paham. Kedua, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi, tidak adil jika lu iri akan apa yang dimiliki orang lain. Contohnya, kita bahas lagi dari saat masa kecil yang tadi sudah gue singgung. Kita namain yang punya mainan bagus itu Ehsan, dan yang gak punya mainan bagus itu Fizi. Kita mungkin secara sekilas lihat bahwa Ehsan yang memiliki mainan bagus pasti disayang oleh orang tuanya, sehingga membuat Fizi iri. Namun pernah gak kepikiran oleh lu bagaimana jika ternyata orang tuanya Ehsan sengaja membelikan mainan itu karena mereka tidak punya waktu untuk bermain dengan anaknya? Gimana? Gak kepikiran kan? Sedangkan kita semua tahu bahwa kalau kita kembali ke masa kecil, pastinya gue jamin semua orang ingin bermain bersama orang tuanya, menghabiskan waktu selalu bersama mereka, ingin selalu bahagia bersama mereka. Nah, hal yang seperti itu belum tentu didapatkan oleh Ehsan yang memiliki mainan bagus tersebut. Di lain sisi, Fizi yang tidak memiliki mainan itu memiliki orang tua yang sangat perhatian, yang selalu ada buat dia, yang rela menghabiskan waktu bersama, dan lain-lain. Dari kisah singkat ini, kita bisa lihat ya, semua orang pasti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur masing-masing, karena kita tidak pernah tahu kondisi orang yang kita irikan. Rasa iri hanya akan membuat lu kurang bersyukur dengan hidup yang lu miliki. Ketiga, tidak semua yang bersinar adalah emas. Artinya, bukan berarti bahwa seluruh hal yang lu lihat baik dari orang lain akan membawa suatu hal yang bernilai buat hidup lu. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena ya setiap orang mempunyai perjalanan dan kisah hidupnya masing-masing. Tidak ada dua orang di dunia yang memiliki perjalanan hidup yang sama persis.
Dan disitulah letak keindahan dari hidup kita masing-masing. Hidup kita diarahkan oleh Tuhan, tapi kendalinya ada pada diri kita masing-masing. Dan setiap tujuan yang Tuhan arahkan untuk masing-masing pribadi itu pasti berbeda dan baik untuk semuanya. Asalkan lu benar-benar berjuang untuk meraih tujuan tersebut. Biar lebih jelas, gue jabarin pakai cerita lagi. Ada 3 orang yang namanya Alpha, Bino, dan Charlie. Mereka masing-masing memiliki kehidupan yang cukup baik. Alpha adalah seorang dokter bedah, Bino adalah pebisnis, dan Charlie adalah seorang artis. Alpha melihat bahwa sepertinya menjadi pebisnis seperti Bino sangat enak. Duit masuk setiap hari dalam skala yang besar. Bino di lain sisi melihat bahwa sepertinya jadi Charlie enak. Jadi artis dikenal banyak orang, dapat endorse sana sini. Dan Charlie juga melihat sepertinya jadi dokter itu enak. Pekerjaan yang mulia, bisa menolong orang setiap hari. Mereka pun mencoba bertukar kehidupan. Charlie menjalani hidupnya sebagai dokter bedah. Tidak ia sangka bahwa ternyata jadi dokter sangat melelahkan. Harus standby 24 jam, menanggung nyawa orang yang bisa saja kita hilangkan dengan tidak sengaja. Di lain sisi, Alpha menjalani hidupnya sebagai pebisnis. Ia juga sangat tidak menyangka bahwa ternyata sebagai pebisnis, ia selalu dikejar dengan gaji karyawan bulanan, karyawan yang demo, vendor yang licik, customer yang menipu, dan lain-lain. Dan terakhir, Bino. Ia menjalani hidupnya sebagai artis yang dilihat banyak orang. Tanpa waktu yang lama, ia merasa bahwa hidupnya sangat tidak nyaman karena selalu diikuti oleh media dan fansnya. Ia juga sering mendapat ancaman teror dari fans garis kerasnya. Mereka pun akhirnya tidak tahan dan akhirnya sepakat untuk kembali pada hidupnya masing-masing. Dari cerita tersebut, kita bisa sama-sama belajar bahwa kadang apa yang lu inginkan belum tentu yang terbaik buat lu. Mungkin lu lebih sering melihat suatu hal dari sisi baiknya, tapi lu lupa untuk melihat juga hal yang enggak enaknya. Mulai saat ini, gue ingin semua yang menonton video ini menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur yang melimpah. Karena faktanya, lu masih bisa hidup saat ini aja, itu sudah sangat baik. Banyak mereka yang punya harta kekayaan melimpah, tapi itu semua tidak dibawa saat mereka mati. Stay positive.